Saudara seiman, setelah Bunda Aminah meninggal, Nabi Muhammad tinggal sendiri. Ia sekarang sudah tinggal sebatang kara, menjadi seorang anak yatim lagi piatu, tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Nabi Muhammad diasuh oleh datuknya yang bernama Abdul Muthalib, seorang orang tua yang telah mendekati umur 80 tahun, yang amat kasih dan cinta kepadanya. Abdul Muthalib adalah seorang orang tua yang menjadi lilitan bagi segenap kaum Quraisy dan kepala dari seluruh kota Mekah. Sebagai penghormatan bagi kedudukannya yang tinggi dan mulia itu, sampai anak-anaknya sendiri tidak ada yang berani menduduki hamparannya yang teristimewa, disediakan baginya di bawah naungan Ka'bah, di dalam Masjid Haram. Tetapi tidak demikian dengan cucunya, Nabi Muhammad. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari ketika Nabi Muhammad datang mendekati datuknya yang lagi duduk di situ, maka semua paman-paman yang berada di sekeliling hamparan itu lalu memegangkan dia agar dia jangan sampai memijak hamparan sakti itu. Tetapi Abdul Muthalib sendiri berkata, menyuruh, biarkan cucuku datang sendiri. Dan begitu seterusnya, setiap Nabi Muhammad mendekati ke situ, ia dipanggil dan didudukkan datuknya di sisinya. Saudara seiman, sesungguhnya dari pengesahan datuk yang amat baik hati lagi penyayang itu, Nabi Muhammad dapat penghibur dan dapat melupakan kemalangan nasibnya atas kematian ibunya. Tetapi amat sayang, keadaan seperti ini tidaklah berjalan lama. Baru berselang 2 tahun ia menghirup udara kebahagiaan di bawah pengasuhan datuknya. Orang tua yang baik hati itu pun meninggal pula dalam usia 80 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad waktu itu berusia 8 tahun. Luka hati yang baru akan tertaut oleh kematian sang bunda pada masa 2 tahun berselang, sekarang telah terbelah lagi oleh kematian datuknya. 2 kali berturut-turut pada masa kanak-kanak ia mengalami kemalangan, ditinggal oleh kekasih yang mengasihinya, tempatnya mempertaruhkan, memperlindungkan diri dan jiwanya. Baru 2 tahun berselang ibunya meninggal, sekarang datang pula masa datuknya meninggal. Betapa rusuh dan sedih hati Nabi Muhammad atas kematian datuknya itu, sehingga konon sampai jenazah diantarkan ke kuburan, ia mengiringkan dengan tangis dan raung seakan-akan mengiris jantung. Saudara seiman, sungguh kematian Abdul Muthalib bukan saja kemalangan besar atas Nabi Muhammad, tetapi juga kemalangan dan kerugian atas segenap penduduk Mekah. Dengan kematiannya, penduduk Mekah kehilangan seorang pembesar dan pemimpin yang tidak dapat digantikan lagi. Sesungguhnya dalam kalangan segenap kaum Quraisy tidak ada seorang pembesar pun seperti beliau itu, baik tentang kecerdasan, kebijaksanaan, maupun tentang keberanian dan keperwiraan, ataupun tentang keteguhan hati dan ketinggian cita-cita, ataupun tentang kepenyantunan dan kepemurahan. Saudara seiman, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Beliau ini sebenarnya bukanlah putra Abdul Muthalib yang tertua. Putranya yang tertua bernama Haris, dan bukan pula termasuk putranya yang terkaya. Putranya yang terkaya ialah Abbas. Tetapi Abbas ini kononnya sangatlah pelit. Sebegitu pelitnya sehingga menyebabkan penghormatan dan penghargaan orang sangat kurang padanya. Sebaliknya, Abu Thalib, biarpun ia tidak memiliki harta, tidak begitu mampu, tetapi lebih dihormati dan lebih dimuliakan oleh segenap bangsa Quraisy karena tinggi dan mulia budi dan akhlaknya. Dan oleh karena itulah maka Abdul Muthalib tidak mau menyerahkan cucunya Muhammad kepada siapa-siapa, melainkan kepada Abu Thalib ini. Saudara seiman, kesayangan Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad tidak kurang dari kesayangan Abdul Muthalib sendiri.
anak kemenakannya ini dikasihi dan disayangi sebagai mengasihi dan menyayangi anak kandungnya sendiri, bahkan lebih, sehingga Nabi Muhammad tidak pernah merasa dilepaskan bercerai sesaat pun daripadanya. Makan bersama-sama, tidur bersama-sama, dan kemanapun ia pergi, Nabi Muhammad senantiasa dibawa. Seketika Nabi Muhammad sudah berusia 12 tahun dalam umurnya, di mana ia sudah dapat mengurus dirinya sendiri, barulah Abu Thalib berpikir hendak meninggalkan kota Mekah dan juga meninggalkan anak kemenakannya itu untuk pergi ke tanah Syam, membawa perniagaan mengikuti salah satu kafilah yang akan berangkat ke sana. Tidak dipikir-pikirnya lagi sedikit pun hendak membawa kemenakannya itu, karena pikirnya bagi seorang anak yang baru berumur 12 tahun agaknya tidak akan sanggup menempuh perjalanan sejauh itu, dan belumlah seharusnya ia mengalami kesusahan dan kesengsaraan jalan di bawah teriknya matahari gurun pasir yang berdebar-debar itu. Tetapi ketika kafilah akan berangkat dan Abu Thalib sudah naik kendaraan, tiba-tiba Nabi Muhammad datang dengan keinginan yang tak dapat ditahan hendak mengikuti pamannya itu, sehingga terpaksalah dia dibawanya. Kafilah itu konon sampai di kota Busra, sebuah kota yang terletak di bagian selatan wilayah Syam. Di situ Nabi Muhammad dilihat oleh seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahira. Demi terlihat olehnya tanda-tanda nubuah kenabian yang ada pada Nabi Muhammad. Menurut yang terdapat di dalam kitab suci mereka, bahwa Abu Thalib dinasihatinya supaya lekas membawa anak kemenakannya itu kembali, sebab ia khawatir, katanya, nanti anak itu disakiti oleh orang-orang Yahudi kalau mereka lihat tanda-tanda nubuah sebagaimana yang ia lihat. Syahdan di dalam perjalanan itu melalui padang pasir yang luas tiada bertepi itu, dapatlah Nabi Muhammad pertama menengadah dari atas punggung unta kendaraannya langit biru yang cerah, cuaca yang dihiasi oleh beribu bintang bertebaran. Kedua, Nabi Muhammad menyaksikan reruntuhan dari bekas-bekas kerajaan Arab lama, bekas kota Majan, bekas kota Wadil Qura, bekas Diyar Samud, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad mendengarkan cerita keagungan kerajaan-kerajaan Arab pada zaman purbakala yang telah tergulung dalam lipatan zaman. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad menyaksikan keindahan kota-kota di tanah Syam. Di antaranya banyak yang dikelilingi oleh kebun-kebun subur, sejuk dan nyaman yang amat menyedapkan pandangan mata. Pandangan-pandangan yang tidak pernah dilihatnya dan tidak pula ada perbandingannya sedikit juga dengan pandangan yang ada di kota Mekah. Kota tempat kelahirannya yang hanya dikelilingi oleh bukit-bukit batu yang tandus, padang pasir yang terhampar luas, tiada bertepi. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad menyaksikan dan melihat pendeta-pendeta Nasrani dan Yahudi mempertengkarkan kesucian agama masing-masing, serta mendengarkan celaan-celaan mereka terhadap agama berhala dari bangsa Arab dan agama Majusi, penyembah api dari bangsa Persia. Saudara seiman, benarlah sebagai kata peribahasa, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, dan banyak yang didengar. Meskipun Nabi Muhammad pada waktu itu masih kanak-kanak yang baru berumur 12 tahun, tetapi jiwa yang besar, hati yang jernih, perasaan yang halus, dan akalnya yang cerdas, dan segala sifat-sifat kelebihan yang diberikan Qadar kepadanya untuk menyanggupkan dia memikul beban risalah yang maha agung, yang di kemudian hari segala pendengaran, penglihatannya, berbagai itu tidaklah memberikan kepuasan kepadanya. Bahkan selanjutnya segala itu menjadikan dia bertanya-tanya kepada dirinya, di mana gerangan terletaknya kebenaran di antara itu semua. Saudara seiman, dari perjalanan ini agaknya Abu Thalib sendiri tidak begitu banyak mendapat keuntungan, karena sesudah ia mendengar nasihat pendeta Bahira,
pendeta kota Busra itu, ia pun lalu pulang bergegas membawa Nabi Muhammad. Dan menurut riwayat, sesudah perjalanan sekali ini, Abu Thalib tidak pernah lagi mengembara jauh, tetapi tinggal tetap di Mekah. Adapun belanja anak-anak dan keluarganya dicukupkan saja dari kekayaannya yang ada, yang tiada seberapa banyak. Begitupun Nabi Muhammad sendiri hidup sekedar yang ada bersama-sama dengan anak-anak pamannya yang lain, sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh anak-anak seusianya. Di dalam bulan-bulan haram yang biasa diramalkan oleh seluruh bangsa Arab, biasanya Nabi Muhammad keluar dibawa keluarganya Bani Hashim mengunjungi pasar-pasar yang terletak tiada berapa jauh dari kota Mekah, yang ramai dikunjungi orang sepanjang bulan-bulan haram sampai musim haji. Di antaranya yang amat masyhur adalah pasar-pasar Ukas, Majanna, dan pasar Zul Majas. Pasar-pasar itu selain diramaikan oleh urusan perniagaan dan perdagangan, di situ Nabi Muhammad dapat pula melihat dan mendengar ahli-ahli bahasa, penyair, dan ahli-ahli pidato yang berasal dari berbagai kabilah, memperdengarkan, mempertandingkan pidato, mempermegahkan kepandaian masing-masing, mengarang, mengubah syair yang sesungguhnya menjadi sumber kemegahan dan kelebihan bangsa Arab yang amat teristimewa pada waktu itu. Sebagaimana di situ turut pula pemeluk-pemeluk agama Yahudi, Nasrani menyiarkan agamanya masing-masing dan mengajak bangsa Arab yang kebanyakan terdiri dari kaum penyembah berhala kepada agama mereka, agama Kitabi. Saudara seiman, tetapi semua itu tidak dapat membujuk hati, menenangkan pikiran, dan memuaskan jiwa Nabi Muhammad. Memang jiwa yang telah disediakan oleh Qadar untuk menampung wahyu suci dari Allah, wahyu yang mengandung kebenaran mutlak, tidak akan terbujuk, tidak akan tenang, tidak akan merasa puas oleh syair dan gurindam yang merdu ataupun sajak pidato yang berbau kesombongan sebagai itu. Sebagaimana Nabi Muhammad mengetahui jalan-jalan kafilah di tengah padang pasir yang luas, tiada bertepi, dari perjalanannya bersama pamannya ke Syam, sebagaimana ia menyaksikan dan turut pula mendengarkan syair dan pidato dari pujangga-pujangga Arab yang berasal dari kabilah berbagai penjuru itu. Maka di samping itu, ia pun pandai pula memegang dan mengangkat senjata dari pengalamannya bersama paman-pamannya dalam perang Fijar. Fijar artinya pendurhaka. Perang ini dinamakan perang Fijar atau dalam bahasa Arab dinamakan Harbu Fijar, artinya perang kaum pendurhaka. Karena ini terjadi di dalam bulan haram, dalam bulan mana semestinya semua kabilah menghentikan dan melupakan segala rasa permusuhan dan peperangan serta hidup di dalam suasana aman dan damai. Tetapi seorang bernama Barrod bin Qais dari kabilah Kinana tidak menghormati larangan dan pantangan di dalam bulan suci itu. Kabilah Kinana satu rumpun daripada kabilah Quraisy. Di dalam bulan suci ini ia melakukan pembunuhan, membunuh Urwah bin Utbah dari kabilah Hawazin.